Baiklah, kalau begitu aku akan mengaku kalah atas namanya. Tulei gemetar karena marah. Dia terbang ke bawah dan mendarat di cincin roh surgawi. Dia mengeluarkan pil merah seukuran lengkeng dan memasukkannya ke dalam mulut Luo Qingyun. Orang-orang di langit menyaksikan dalam diam. Faktanya, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan atas nama orang lain. Namun, Luo Qingyun tidak akan mati. Jadi tidak perlu menyinggung perasaan Tulei yang gila itu. Kristal yang tergeletak di sampingnya dibuang jauh oleh Tulei dengan sentuhan ringan. Menurut aturan, setelah mengaku kalah, kristal itu akan kembali ke pulau. Bahkan jika kristalnya kembali ke nol, dengan kekuatan Luo Qingyun hari ini, Kekaisaran Tianxiang akan memberikan kuota untuknya. Bahkan jika murid dengan kekuatan seperti itu bukan penduduk asli. Kekaisaran Tianxiang mereka akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan baik dengannya. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya. Di gedung sebelah Danau Mingxin, mereka bertiga memandangi layar air dengan gugup. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Keduanya berpisah. Batu kristal lainnya tersisa untuk yang kalah. Siapa yang menang pada akhirnya? Siapakah orang yang memiliki hampir 1000 kristal? Huosen tersenyum canggung dan berkata, "Selamat untuk kalian berdua. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan 1000 batu kristal." Nada suaranya penuh cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kulit Chu Yu menjadi sangat jelek, begitu suram hingga seolah-olah air akan menetes. Dia hampir yakin bahwa pemenangnya bukanlah Luo Qingyun, karena dia telah memberi tugas kepada Luo Qingyun untuk membunuh Li Yunxiao. Sekarang kristalnya tersisa. Satu-satunya kemungkinan adalah Li Yunxiao menang. Xin Pi melirik ekspresi Chu Yu. Tangannya juga berkeringat, dan dia sedikit merasakan rasa percaya diri di dalam hatinya. Pada saat itu, kristal di layar air masih berkumpul, dan akan segera menembus angka 1000. Pulau Bunga Giok menjadi terkepung, dan susunan pembatasan indera ilahi juga menghilang. Seluruh pulau tiba-tiba menjadi kacau. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dengan panik berjuang untuk mendapatkan kristal tersebut, dan para murid sekarat satu demi satu. Penegak hukum dari 3 sekte besar semuanya bingung dan tidak bisa menghadapinya. Li Yunxiao mulai menjarah tanpa ragu sedikit pun. Akhirnya, ketika kelelahan, dia menyerah dan mencari tempat untuk beristirahat. Sekarang dia duduk di atas ribuan batu kristal. Semua murid di pulau itu iri, cemburu, dan penuh kebencian. Tetapi tidak ada yang berani memiliki ide. Mereka semua menjauh, tidak bertemu dengannya sudah sangat beruntung. Hari ketiga akan segera berakhir. Mengapa sisa kristal belum terguncang ke langit? Banyak murid yang dengan cemas menunggu saat itu. Jauh di langit semua penegak hukum diam. Fang De berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Formasinya telah hancur total, dan kristal yang belum muncul di pulau itu tidak dapat ditemukan sama sekali." Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sarankan kita menyerah dan melihat berapa banyak kristal yang belum muncul. Juga tidak mungkin untuk memperbaiki formasi sekarang. Kecelakaan kali ini terlalu besar, jadi tidak bisa disalahkan." Salah satu dari mereka membuka layar air, menghitung dengan cermat dan menjawab, "Tuan, masih ada 132 kristal yang tersembunyi di pulau itu. Mereka belum muncul." 132 potong. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan. Mari kita akhiri di sini. Bagaimana menurut kalian berdua?" Dia sedikit berkecil hati, terutama ketika dia berpikir bahwa meskipun formasinya diperbaiki, sebagian besar kristal yang terguncang ke langit akan diambil oleh Li Yunxiao. Lebih baik lupakan saja. Wajah Tulei juga sangat jelek. Dia mendengus dan berkata, "Selama kalian berdua tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan." Fang De juga memikirkan kemungkinan hasilnya. Dia tidak mau, tapi tanpa bantuan 2 orang lainnya, dia tidak akan bisa memperbaiki formasi dalam waktu singkat. Apalagi panen kali ini terlalu besar, jadi dia tidak bisa terlalu serakah. Karena itu, dia setuju dan berkata, "Kalau begitu, dalam 4 jam, aktifkan susunan transmisi dan kirim semua murid keluar." Formasi di pulau itu hancur, dan sisa kristal tidak terlihat lagi. Dalam 4 jam, formasi akan diaktifkan, dan semua orang akan dikirim. Sebuah suara yang kuat terdengar di langit, dan melalui susunan transmisi,
yang dibentuk oleh penegak hukum. Suara itu bergemuruh ke seluruh pulau mencapai telinga semua orang. Apa? Formasinya rusak. Persetan dengan adikmu. Sekelompok idiot. Kenapa kamu tidak bilang itu rusak? Kita ditakdirkan. Aku bahkan belum menemukannya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Kamu berjanji pada suster junior bahwa kamu akan membantuku menemukannya, bukan? Ini kakak muda, jangan khawatir. Datanglah ke kamarku malam ini, pasti akan ada kejutan untukmu. Sejumlah besar murid yang tidak mendapatkan kristal apapun sangat cemas, hingga mata mereka menjadi merah. Mereka mengutuk dan mengeluarkan kartu as mereka. Segala jenis ramuan dituangkan ke dalam mulut mereka, dan mereka mulai berjuang untuk terakhir kalinya. Untuk sesaat, bau darah menyebar ke seluruh pulau, dan segala jenis pembunuhan terus berlanjut. Beberapa orang bahkan membunuh siapapun yang mereka lihat. Banyak orang yang diam-diam bahagia. Mereka menarik kesadaran ilahi mereka dan menemukan tempat untuk bersembunyi, menunggu momen untuk disalurkan. Selama mereka kembali ke Danau Mingxin, mereka akan aman. Hal ini menyebabkan para penegak hukum menjadi sangat sibuk. Jumlah korban dalam 4 jam lebih banyak dibandingkan dalam 3 hari. Li Yunxiao telah duduk bersila di ruang terbuka, dan dia tidak melakukan gerakan apapun lagi. Kristal-kristal ini sudah cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang. Pertempuran ini telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya, namun teknik tempering fisik tirani bertentangan dengan alam, dan dia hampir pulih. Selain itu, budidayanya menembus ke alam yang lebih tinggi. Ini, formasi teleportasi. Saat budidayanya menerobos, seberkas cahaya menyelimuti langit, menutupi seluruh pulau Qianghua. Semua murid mengangkat kepala, dan ada berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Ekstasi, depresi, kebodohan, bahkan banyak yang diselimuti cahaya. Tak henti-hentinya berjuang. Sesaat kemudian, Danau Mingxin yang semula kosong langsung menjadi ramai. Tepi danau yang tenang tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan segala jenis aura kekerasan menyebar. Mereka semua adalah orang-orang yang belum selesai membunuh beberapa saat yang lalu, dan mereka masih mencari lawan dengan mata merah. Tiba-tiba cahaya lemah muncul di kerumunan. Wajah Li Yunxiao tenang. Setelah pertempuran di Pulau Qianghua, dia langsung menerobos ke Martial Lord Bintang 6. Di antara 10.000 murid, alam ini hanya bisa dianggap lumayan. Tapi tidak ada yang berani berpikir bahwa dia hanya lumayan. Hal ini terutama terjadi pada murid-murid di sekitarnya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa orang di samping mereka sebenarnya adalah orang ini. Mereka begitu ketakutan hingga buru-buru mundur. Dengan suara syua, sebuah ruang kosong dengan radius 50 hingga 60 meter muncul. Li Yunxiao duduk di sana sendirian. Semuanya berhenti. Sebuah suara bermartabat datang dari dalam gedung. Tekanan dari kaisar bela diri langsung menekan, mengunci semua murid yang masih bertarung. Semuanya dengan patuh terdiam. Saat itulah Xinpi dan 2 lainnya muncul dari dalam gedung. Ketika mereka melihat Li Yunxiao sendirian di tengah kerumunan, mereka langsung mengerti. Wajah Cuyu sangat gelap hingga bisa meneteskan air. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan lebih dari 1.000 kristal. Dia tidak memenuhi janji yang dia buat kepada keluarga Zhou, dan barang yang sangat penting baginya juga hilang. Xinpi, sebaliknya, sangat gembira. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan bahkan tangannya gemetar. Huosen menghela nafas ringan. Dia sudah tahu kalau 1.000 kristal itu tidak ditakdirkan dengan kerajaan Mukshu miliknya, tapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih merasa sangat kecewa. Dia berkata dengan suara yang dalam, kompetisi telah berakhir. Pembunuhan tidak diperbolehkan lagi. Semua murid dari berbagai sekte harus kembali secara berkelompok. Saat Gunung Meru terbuka, gunakan kristal untuk masuk. Saat ini, ada riak di langit, dan 3 orang terbang dari jauh. Mereka adalah Fang De, Tu Lei, dan Huang Xiaolong. Penegak hukum lainnya langsung kembali ke sekte mereka untuk melapor. Mereka bertiga menyapa Xinpi dan yang lainnya, dan Fang De berkata, berita baru saya datang dari sekte Jutian saya. Waktu pembukaan dan lokasi Gunung Meru telah dihitung.
Oleh ahli dari 3 sekte, kamu sudah menghitungnya. Semua orang gugup, terutama para murid yang telah memperoleh kristal tersebut. Mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan. Shinpi dan 2 lainnya juga memusatkan perhatian mereka. Tatapan Fang De menyapu kerumunan, dan ketika dia melihat ke arah Li Yunxiao, ada sedikit senyuman di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang jelas, "Waktu pembukaan Gunung Meru adalah 5 hari kemudian, di perbatasan antara Gunung Meru, Kerajaan Gagak Api dan bangsa Aquaski. Ada sebuah kota di sana, dan menurut perhitungan bersama para ahli dari 3 sekte, pintu masuk Gunung Meru seharusnya berada sekitar 1000 meter di atas kota Yanwu. Kota Yanwu, pupil mata semua orang menyusut, dan pandangan mereka tertuju pada sosok kesepian di zona vakum. Li Yunxiao juga tercengang, dia tidak menyangka akan memenangkan lotre. Fang De berkata, "Semuanya bubar." 5 hari kemudian, masuki kota Yanwu dengan membawa kristal. Kerumunan menjadi gempar dan mereka hendak pergi. Li Yunxiao tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Langkah kaki semua orang terhenti, memandangnya dengan heran. Semuanya sangat penasaran. Li Yunxiao tersenyum ringan dan berkata, 3 hari kemudian, kota Yanwu akan mengadakan lelang slot kristal. Siapapun yang berasal dari Kerajaan Gagak Api dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Pada saat yang sama, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, batasi jumlah peserta. Siapapun yang berpartisipasi dalam pelelangan harus membayar biaya masuk sebesar 1 juta batu asal kelas menengah. Jika Anda bahkan tidak mampu membayar sedikit batu asal ini, jangan datang, selamatkan diri Anda. Apa? Selain Shinpi yang sudah mengetahuinya, semua orang terkejut, berseru tak percaya. Menjual kuota. Dia bilang dia ingin menjual batu kristal kuota itu. Apakah itu benar? Apa aku salah dengar? Haha, bagus. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya di pulau itu selama 3 hari. Bodoh sekali, kuota yang begitu berharga malah diambil untuk dijual. Sst, pelankan suaramu, apa kamu ingin mati? Mereka punya banyak sekali kuota sehingga tidak bisa habis. Jadi menjual sebagian adalah hal yang wajar. Fuck, kenapa hanya Fire Crow Empire yang diperbolehkan membeli terlalu tidak adil? Barang-barang itu milik orang lain. Apakah Anda perlu memberitahu mereka bagaimana mereka ingin menjualnya? Kalaupun mereka membawanya untuk mengaspal toilet, Anda tidak perlu khawatir. Ya, lagi pula, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu menemukan Fire Crow Empire secara acak untuk membelinya? Fang De juga kaget. Tidak menyangka Li Yunxiao benar-benar melelang kuota. Dia memandang Shinpi dengan kaget. Shinpi mengangkat bahunya dan menjawab dengan senyum pahit. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.